siang semua. Selamat siang, Pak. Oke, sebelumnya Pak mau tanya, kita semua sehat-sehat toh? Sehat. Ya, siap untuk ikut pelajaran? Sudah. Ya. Jadi yang pertama, sebagai umat yang beriman dan memiliki kepercayaan, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita dimulainya dengan doa. Dan di sini Pak menginginkan anak-anak semua untuk berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi berdoa sendiri. Jadi berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Sudah. Oke. Sebelum kita memulai, Pak akan cek kehadiran. Jadi nanti lihat di sini ya. Destro Batonis ada Pak. Roki Salut Ada, Pak. Wanda Luan Ada, Pak. Diko Kase Ada, Pak. Gabriela Batonis Ada, Pak. Didi Kase Ada, Pak. Norman Batonis Ada, Pak. Jesse Batonis. Ada, Pak. Oke. Baik, sekilas Pak cek kehadiran. Dan kita akan langsung saja memulai dengan materi inti pada hari ini. Oke, jadi di pertemuan kali ini, di sesi ini kita akan belajar tentang kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Nah, berbicara soal kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK, tidak terlepas dari masa penjajahan bangsa Indonesia yang dialami pada saat itu. Nah, di sini kita akan menggali masa penjajahan di mana bangsa Indonesia mengalami penjajahan dari negara-negara lain. Nah, mungkin di sini ada yang tahu negara mana yang pertama kali menjajah bangsa Indonesia? Saya, Pak. Oke, silakan. Kolonial Belanda. Oke, kita berikan tepuk tangan. Nah, di dalam sejarah tercatat bahwa kolonial Belanda lah yang pertama kali menjajah bangsa Indonesia. Nah, Belanda ini menjajah bangsa Indonesia selama beberapa tahun dan dia tercatat sebagai bangsa yang paling lama menjajah bangsa kita. Bangsa kita tercatat itu Indonesia. Ya. Nah, kita ada yang tahu berapa lama Belanda menjajah bangsa Indonesia? Saya, Pak. Oke, mana lagi? Silakan. 360 tahun. Oke, tepuk tangan. Nah, 350 tahun bukanlah waktu yang singkat. Jadi itu dia 3 abad lebih. Nah, di dalam 350 tahun waktu yang sangat panjang, kolonial Belanda menduduki negara kita ini yaitu Indonesia. Nah, tetapi setelah 350 tahun ada perpindahan tangan kekuasaan ke bangsa Jepang. Mungkin ada yang tahu alasan kenapa terjadinya atau revolusi terjadinya perpindahan kekuasaan kepada bangsa Jepang yang selama beberapa sekian lama tahun Indonesia dikuasai oleh Belanda, tapi ada perubahan. Ada yang tahu? Boleh menjawab? Oke, silakan. Karena pada tanggal 8 September 1941 Jepang menyerang pangkalan armada Amerika di kota Pearl Harbor, Pulau Hawaii. Oke, tepuk tangan. Nah, dalam beberapa tahun, 350 tahun ya, Belanda menguasai Indonesia. Namun pada saat itu Jepang dengan Amerika itu melakukan serangan atau pada saat itu ada invasi atau perang. Jadi pada saat itu Jepang ingin menguasai seluruh dunia, maka terjadilah invasi ke Amerika Serikat. Itu mereka menyerang pangkalan militer Amerika Serikat, yaitu pangkalan militer di Pearl Harbor. Nah, setelah melakukan penyerangan tersebut, Jepang sudah menguasai Amerika.
Jepang kembali menyerang Asia Pasifik, dan salah satunya yaitu Indonesia. Nah, tak setelah Jepang melakukan serangan kepada Amerika Serikat, Jepang kembali menguasai Asia dan juga Asia Tenggara. Nah, pada saat itu Jepang juga ingin menguasai Indonesia. Yang pada saat itu Indonesia juga bukan namanya Indonesia. Jadi pada masa penjajahan nama Indonesia ini dinamakan oleh istilah Belanda. Ada yang tahu nama Indonesia pada masa penjajahan? Boleh katakan? Oke, silakan. India Belanda. Oke. Nah, dalam masa penjajahan bangsa Indonesia ini bukan Indonesia atau Nusantara, tapi dinamakan oleh kolonial Belanda, yaitu Hindia Belanda. Oke, kita lanjut. Nah, pada saat itu Belanda juga masih menduduki Hindia Belanda atau Indonesia. Nah, pada saat itu juga Jepang melakukan serangan terhadap tentara-tentara Belanda yang ada di Indonesia, yang menduduki bangsa Indonesia. Nah, dan pada saat itu juga waktu berganti waktu Belanda menyerah kepada Jepang, dan di masa itu kembali direbut oleh Jepang. Nah, mungkin ada yang tahu pada tanggal berapa Belanda menyerah kepada Jepang dan di masa direbut? Boleh angkat tangan? Silakan, Nini. Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Tertata Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Sumba, Jawa Barat. Oke, tepuk tangan. Pada tanggal 8 Maret 1942, itu sebelum Indonesia merdeka. 3 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jepang membuat Belanda sehingga mereka tunduk, dan akhirnya mereka kembali menguasai Indonesia pada tanggal 8 Maret 1945. Nah, itu di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Nah, pada saat itu awal Jepang menguasai bangsa Indonesia. Nah, pada saat itu Indonesia menyambut gembira atas kedatangan Jepang, karena mereka mengira bahwa bangsa Jepang ini mereka datang membawa perubahan. Karena selama ini Belanda kan menjajah Indonesia selama 350 tahun. Nah, ketika Jepang hadir, maka rakyat Indonesia dengan senang menyambut mereka, dan Jepang juga mengaku bahwa mereka saudaranya bangsa Indonesia, karena mereka juga negara yang berasal dari Asia. Nah, pada saat itu Jepang juga membangun gerakan 3A untuk meyakinkan Indonesia bahwa mereka adalah bangsa yang membawa perubahan. Mungkin ada yang tahu apa itu gerakan 3A? Saya Pak. Oke, Desro, silakan. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Ya. Jadi Nippon itu istilah lain dari Jepang. Jepang ketika ada di Indonesia, mereka membuat julukan kepada bangsa mereka itu Nippon. Mereka memberikan 3 gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Kenapa ada istilah Nippon membawa cahaya? Karena Jepang mengaku bahwa mereka yang membawa cahaya terang, karena selama Indonesia ada dalam kegelapan. Yang kedua, Nippon Pelindung Asia. Nah, mereka juga mengklaim bahwa bangsa Jepang ini yang akan melindungi Indonesia dari ancaman, dari baik dari Belanda maupun penjajah-penjajah dari luar. Yang ketiga, apa tadi? Nippon Pemimpin Asia. Nah, pada saat itu mereka menguasai bangsa Indonesia. Jadi mereka juga mengatasnamakan diri mereka sebagai pemimpin. Oke, kita lanjut. Tidak ada yang mau bertanya? Kita lanjut ya. Nah, seperti yang awal kita bahas bahwa pada awalnya Jepang kan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Namun dalam kekalahan Amerika tersebut, Amerika tidak tinggal diam. Mereka dengan sekutunya yaitu Amerika dan juga Belanda. Mereka kembali menyerang Jepang.
yang pada saat itu menduduki bangsa Indonesia. Nah, pada saat itulah Jepang mengalami tekanan di saat menjajah bangsa Indonesia. Nah, pada saat mendapatkan tekanan, bangsa Jepang meminta bangsa Indonesia membantu mereka dalam menghadapi penyerangan dari Amerika Serikat dan juga Belanda. Nah, pada saat itulah Jepang membentuk suatu gerakan di mana mereka berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, jadi mungkin ada yang tahu bunyi dari perjanjian pertama Jepang memberikannya kepada bangsa Indonesia adalah. Saya Pak. Oke, silakan. Hindia Timur akan dimerdekakan di kemudian hari. Yang dimaksud Hindia Timur adalah Indonesia. Oke, kita berikan tepuk tangan. Nah, lewat penjajahan tersebut, Jepang memberikan janji, ya, perjanjian yang pertama yaitu Hindia Timur, Hindia Timur akan merdeka di kemudian hari. Tetapi setelah Jepang memberikan janji tersebut, mereka tidak mampu untuk membuktikannya. Jadi dalam perjanjian yang pertama itu hanya sebuah wacana dan akhirnya perjanjian yang pertama ini tidak diterapkan, ya. Nah, tapi pada saat itulah Jepang melakukan pembentukan BPUPK. Itu awal Jepang melakukan organisasi BPUPK. Nah, selanjutnya dalam masa penjajahan tersebut, Amerika dan Sekutu terus menyerang bangsa Jepang yang pada saat itu menduduki bangsa Indonesia. Nah, pada saat itu pula Jepang memberikan janji yang kedua kepada bangsa Indonesia. Nah, mungkin ada yang tahu janji kedua yang diberikan oleh Saya Pak. sahabat ayah. Oke, silakan. Membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang disingkat BPUPK. Oke, tepuk tangan dulu untuk ayah. Nah, dalam perjanjian yang kedua, pada saat itulah Jepang membentuk BPUPK yang kita kenal dengan Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, pada saat itu setelah Jepang melakukan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, akhirnya mereka dilantik. Nah, mungkin ada yang tahu BPUPK dilantik pada tanggal berapa? Oleh dengan Saya Pak. Rocky, silakan. Pada tanggal 29 April 1945. Pada tanggal 29 April. Ya. Jadi pada saat itu Jepang sendirilah yang membentuk BPUPK, bukan bangsa Indonesia. Dari dalam penjajahan tersebut, Jepang membentuk BPUPK untuk melawan Amerika Serikat dan Sekutu, yaitu Amerika Serikat dan Belanda. Nah, pada saat itu dalam organisasi BPUPK terdapat anggota. Jadi ada beberapa anggota di dalamnya. Ada yang tahu berapa jumlah anggota BPUPK? Saya Pak. Silakan. 60 orang dengan 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua. Oke, tepuk tangan. Jadi setelah membentuk BPUPK, mereka memiliki ketua, yaitu ketuanya bernama
keduanya berasal dari Jepang. Nah, pada saat itu mereka sudah memulai merencanakan apa yang mau mereka kerjakan dalam organisasi mereka atau fungsi dari BPUPK. Nah, dalam perencanaan mereka melakukan sidang BPUPK selama 2 kali. Ada yang tahu siapa ketua BPUPK pada saat itu? Rocky lagi. Oke, silakan. DRKT Rajiman Yodhira. Oke, jadi ketua BPUPK pada saat itu Rajiman Yodhira. Itu dia dokter. Nah, pada sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu dalam sidang yang pertama tidak ada yang mampu untuk mengusulkan pendapatnya untuk membentuk dasar negara ini apa. Dalam 62 anggota tersebut mereka melakukan rapat atau musyawarah yang kita lihat kesepakatan bersama di gedung majelis yang sekarang kita kenal. Nah, dari sidang yang pertama dari tanggal 29 Maret hingga pada 1 Juni mereka melaksanakan sidang untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi dari tanggal 29 sampai Juni yang dipimpin oleh ketua BPUPK itu Rajiman Yodhira. Tetapi ini mereka membahas tentang dasar negara, tapi tidak ada yang menemukan untuk mengusulkan apa itu dasar negara kita, itu Pancasila. Jadi hasil lanjutnya mereka melakukan sidang yang kedua. Nah, ada yang tahu pada sidang yang kedua BPUPK mereka membahas tentang apa? Silakan. Ada yang tahu? Oke, kita perbaiki ya. Jadi dalam sidang kedua BPUPK mereka membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tetapi pada sidang yang kedua pun tidak menemukan dasar negara. Maka setelah 3 hari pada tanggal 1 Juni Insinyur Soekarno yang dengan jiwa kepemimpinannya bangkit dan menemukan pendapatnya tentang apa itu dasar negara, dan usulan itu diterima oleh anggota-anggota BPUPK. Jadi Insinyur Soekarno lah yang mengemukakan pendapatnya tentang Pancasila. Nah, yaitu ada beberapa prinsip pemikiran tentang dasar negara yang pertama adalah kebangsaan, internasionalisme atau perkemanusiaan. Selanjutnya mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Nah, saat itulah dasar negara kita kemudian diberi nama Pancasila yang sekarang kita kenal sebagai dasar negara. Ya, oke, baik. Jadi di akhir sesi kita ini Pak akan memberikan kesimpulan terkait materi kita pada hari ini. Jadi berbicara soal pembentukan Pancasila dalam skema BPUPK, apa yang harus kita ambil dari pembelajaran ini? Jadi yang pertama, dalam pembelajaran ini kita tidak diajak hanya untuk mengenal sejarah pembentukan BPUPK, bahkan sampai dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita tidak ditekankan hanya untuk mengenal sejarah-sejarah ini, tetapi kita diminta untuk memahami makna dari materi hari ini tentang sejarah Pancasila dalam skema BPUPK. Jadi apa nilai-nilainya dalam materi ini? Yang pertama, Pancasila atau dasar negara kita ini dirumuskan
dirumuskan melalui musyawarah. Jadi musyawarah itu artinya kesepakatan bersama yang biasa orang kenal sebagai musyawarah mufakat. Jadi Pancasila ini bukan dirumuskan oleh satu orang, tetapi oleh banyak orang dari beberapa anggota. Jadi bukan satu orang saja. Melalui kesepakatan bersama dengan melibatkan tokoh-tokoh yang berbeda latar belakang. Berbeda latar belakangnya, contohnya beda agama dan juga beda suku. Nama saja sudah beda. Jadi dalam merumuskan Pancasila tersebut, di situ dilibatkan tokoh-tokoh yang beda suku, beda agama, dan juga apa lagi? Beda ras ya. Nah, ada yang berasal dari Sumatera, ada yang berasal dari Sulawesi, dan ada juga yang berasal dari Sunda Kecil dan juga Maluku dan Jawa. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa Pancasila lahir sebagai semangat persatuan, toleransi, dan gotong royong. Nah, setelah mempelajari materi ini, apa-apa saja yang harus kita terapkan? Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan itu seperti apa? Menghormati orang lain. Ini perlu dicatat oleh anak-anak ya. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan itu adalah contohnya membantu teman tanpa memandang suku dan juga agama, ras, ya. Yang kedua adalah nilai persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia itu seperti apa? Seperti kita bangga menggunakan produk-produk lokal kita tanpa kita mengadakan hal-hal yang bisa menjaga dan juga menjaga kerukunan. Ya, itu nilai yang ketiga. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Nah, nilai kerakyatan itu seperti apa? Contohnya mendengarkan pendapatan teman saat bekerja di kelompok, atau contoh lain kita sementara berada di rapat lalu ada yang mengusulkan. Menurut saya ya, kita harus menyadari. Itulah kita menyerahkan nilai Pancasila yang keempat itu tentang kerakyatan. Yang kelima adalah keadilan sosial. Ya, Pancasila itu kelima ya. Jadi menerapkan nilai yang kelima tentang keadilan sosial itu seperti apa? Contohnya berbagi secara adil dalam lingkungan maupun di sekolah ataupun di rumah. Jadi anak-anak berada di rumah lalu mendapat hal yang tidak adil, ya kita harus mengingat bahwa di dalam nilai-nilai Pancasila yang keadilan sosial kita diminta untuk berlaku secara adil. Ya, jadi di akhir sesi ini kita tadi kami mulai dengan doa, maka kita harus mengakhirinya dengan doa. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, sebagai umat beriman dan kepercayaan, kami minta untuk kita semua berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Salam